Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masail Senin 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah 26 Juli 2021 Masehi. Masakah bersedekah pahala? Ini bersedekah pahala, maksudnya itu menyampaikan pahala sedekah untuk orang tua. Jika ada seorang bersedekah kemudian menghadiahkan pahala sedekahnya, pahala sedekahnya yang ia kerjakan dihadiahkan kepada orang tuanya, apakah ia masih mendapat pahala dari sedekahnya? Jawabnya iya, ia masih mendapat pahala. Jadi kalau orang itu mengerjakan satu pekerjaan seperti qiraatul Quran pun juga begitu. Kemudian dia mengatakan Allahumma ij'al thawaba qiraati li fulan, namanya kepada seseorang siapa sih, maka itu nyampe. Seperti itu nyampe. Jadi selalu sawab itu boleh saja dengan cara seperti itu. Tetapi sebetulnya urusan sedekah ini ada kekhususannya. Bahkan kalau orang itu bersedekah atas nama orang tua begitu saja, berarti sedekah an wong tuanya gitu loh. Itu saja itu sudah nyampe juga. Itu boleh. Ini khusus untuk amalan sedekah ini. Itu khusus untuk amalan sedekah. Sama ada lagi sama haji ya, haji. Ini boleh. Jadi ada bersedekah atas nama orang tua dan bersedekah atas nama diri sendiri, tetapi pahalanya dihadiahkan kepada orang tua, itu juga boleh. Atau kepada siapa saja boleh. Dan itu tidak mengurangi pahala dia sendiri. Gempa pada waktu sholat. Orang yang penggal sebaiknya kalau orang itu beramal itu ya malah selalu katakan semua amalan saya ya Allah ini pahalanya saya kirimkan kepada orang tua ya Allah. Itu tidak mengurangi amalan dia dan dia juga akan sangat bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah wafat. Makanya apa itu orang tua sudah wafat, kamu masih belajar, ya Allah belajar saya, pahala belajar saya ini ya Allah, ini saya niatkan saya kirimkan kepada orang tua saya ya Allah. Seperti itu, sampaikanlah kepada orang tua saya, nanti orang tua juga mendapatkannya dan kamu tidak terkurangi pahalanya. Gempa waktu sholat. Ketika gempa melanda Nusa Tenggara Barat, maka disusul gempa-gempa setelahnya yang berulang kali, bahkan kerap kali terjadi gempa itu saat sholat berjamaah berlangsung. Pertanyaan, ketika gempa terjadi sedangkan kita dalam keadaan sholat, bolehkah kita membatalkan sholat? Jawabnya boleh, bahkan wajib jika dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau akan membahayakan harta atau membahayakan nyawa orang lain. Seperti ini mungkin tiang-tiangnya mau roboh atau bagaimana, atau tembok-temboknya mau roboh, maka itu malah wajib untuk segera menyelamatkan diri. Dari kejadian di atas, apakah dapat dibenarkan jika kita tetap nekat meneruskan sholat dengan keyakinan mati dalam keadaan tertimpa runtuhan adalah mati syahid? Loh, belum, enggak waktunya itu kamu bilang begitu itu. Nggak salah kamu itu, gimana sih? Tak ulang lagi, diem. Dari kejadian di atas, apakah dapat dibenarkan jika kita tetap nekat meneruskan sholat dengan keyakinan mati dalam keadaan tertimpa reruntuhan adalah mati syahid? Apalagi dalam keadaan sholat, sedangkan kita masih memungkinkan untuk menyelamatkan diri. Jawabnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi kalau orang dalam kondisi seperti gempa dan bahaya itu harus memang waktunya menyelamatkan diri. Ini seperti orang yang ketika puasa, kalau puasa dia itu bisa membahayakan dirinya dan sudah dikasih tahu oleh seorang tabib atau dokter yang ahli, kamu tidak boleh puasa karena kalau kamu puasa ini bisa membahayakan dirinya. Kalau kamu nekat puasa sampai mati, ya mati konyol, bukan mati syahid itu. Terus ya.
Uang kembalian diganti permen. Ada seorang penjual memberikan permen kepada pembeli dengan ganti uang kembali dikarenakan ia tidak mempunyai uang kembalian. Tetapi pembeli menerima permen tersebut dengan rasa terpaksa. Bagaimana hukum akad tersebut? Ya sah saja seperti itu. Begini permasalahannya itu. Kalau orang itu dia itu terpaksa atau dia tidak mau, itu mestinya ngomong toh. Orang itu kan nggak bisa toh omong-omongan dengan hati. Emangnya sama-sama walinya aja itu kadang-kadang salah paham loh. Masa omong-omongan dengan hati. Ya kalau memang kamu itu nggak nerima tuh, nggak, saya nggak mau diganti permen. Terus ganti apa? Pulpen. Memang seperti itu. Ya boleh aja. Ya kan nambah 100 lagi boleh, nggak apa-apa tambah. Nah, begitu loh. Kan pelajar mungkin bukan sukanya permen, sukanya pulpen, sukanya buku. Itu lucu, apa orang ngomong ke Allah. Ya, nggak apa-apa, zikir. Allah lagi, ya Allah, ya nggak apa-apa. Ya ini paham ya, jadi begitu. Jadi kalau memang itu terpaksa, itu memang kalau kamu tidak mau dengan ngomong, kemudian lah itu bisa terjadi. Lah ini nggak ada nggak ada kembaliannya Pak. Pokoknya aku minta duitku kembali, aku tidak mau permen. Maksudnya kan seperti itu. Lah kalau begitu jual belinya dibatalkan aja kalau gitu. Lah kami enak gitu. Karena aku nggak bisa memberikan kembalian dengan penuh. Atau nanti besok Bapak kesini lagi, nanti kalau sudah ada recehan tak kasih gitu. Kan bisa juga pakai solusi seperti itu. Nah saya rumahnya jauh, kalau rumahnya jauh nanti beli di toko yang di rumah sana saja. Nah, jangan toko di sini. Nah itu ya boleh aja. Kalau orang itu kalau hanya di dalam hati itu nggak dihitung itu, orang itu dalam hati nggak dihitung. Nggak maunya itu hanya di dalam hati itu. Gimana? Kan dia nggak ngomong, penjualnya juga nggak tahu kalau itu nggak mau. Kan barang itu juga barang remeh. Paling permen itu harganya berapa? Rp25 atau Rp100, dan sekarang jarang sekali ada duit Rp100. Wallahu a'lam. Maka ini dianggap mu'attah itu aja. Ya, masalah pemberian orang kafir untuk pembangunan masjid. Pemberian orang kafir untuk pembangunan masjid. Bolehkah menerima pemberian orang kafir untuk pembangunan masjid? Jawab, asalkan tidak dikhawatirkan menimbulkan bahaya dalam agama, maka masih boleh. Selagi itu tidak membahayakan agama. Maksudnya membahayakan agama ya dikhawatirkan nanti masjidnya dikawasi oleh orang kafir, atau apa aja lah pokoknya yang membuat nanti jadi kesulitan untuk mengamalkan agama, atau pengamalan agama di situ diatur oleh orang kafir. Nah, itu namanya membahayakan agama. Ini tak bangun masjid, tapi ternyata orang kafir itu mempunyai kekuasaan di dalam masjid itu. Lalu jangan azan, tapi ya jangan dikasih azan. Iqamat boleh, tapi azan enggak boleh. Tapi jangan Jumatan, nanti kali berbahaya. Kami itu bising kata orang-orang begitu, orang rame-rame di sini itu. Nah, karena dia itu dulu bangun masjid, yang bangun masjid, akhirnya masjidnya jadi ikut sama orang kafir. Dikhawatirkan seperti itu nggak bisa diterima. Catatan, sebaiknya tidak menerima pemberian orang kafir. Seperti apapun sebaiknya tidak menerima pemberian orang kafir. Wallahu a'lam. Bolehnya boleh, tapi ini hanya saran. Kayaknya tidak usah menerima untuk, apalagi untuk pembuatan masjid. Takutnya dilibat-libatkan dalam satu dia mau melibatkan diri pada satu urusan masjid, nanti malah jadi membahayakan orang Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa
اللهم ارحم أمد سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمد سيدنا محمد. اللهم أصلح أمد سيدنا محمد. ألف بين قلوب أمد سيدنا محمد. اللهم انصر أمد سيدنا محمد. اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.